Oke, kita akan membahas mengenai praktikum kekuatan dan aktivitas ion. Nah, untuk langkah kerjanya itu, yang pertama itu kita menyiapkan 7 labu Erlenmeyer ya. Jadi ini. Terus nanti dilabeli dari 1 sampai 7. Nah, setelah itu kita menambahkannya dengan larutan kalium klorida atau KCl 100 ml. Nah, untuk konsentrasinya itu nanti bervariasi. Untuk tabung Erlenmeyer 1 itu 0,1 molar, untuk tabung Erlenmeyer 2 itu 0,05 molar, tabung Erlenmeyer 3 itu 0,02 molar, dan seterusnya. Dan yang terakhir untuk tabung ke-7 itu dengan Aquades, kayak gitu. Nah, untuk larutan KCl tersebut itu tidak dibuat satu-satu. Misalnya untuk yang 0,05 molar itu dibuat sendiri enggak, tapi kita mengencerkan sendiri. Jadi kita mengencerkan yang tadinya itu 0,1 molar menjadi berbagai variasi konsentrasi, kayak gitu. Nah, caranya sama seperti kemarin. Ini ya, pengencerannya itu sama seperti kemarin. Kita itu ada larutan induk KCl 0,1 molar, dimana nanti dari 0,1 molar ini kita akan mengubahnya menjadi ya masing-masing tadi seperti 0,05 molar dan seterusnya, kayak gitu. Untuk rumusnya tuh kayak gini ya. Jadi M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Untuk M1 sendiri itu berarti dia molaritas larutan induk yang ini ya. Sedangkan untuk V1 ini merupakan volume yang kita cari. Volume yang kita cari itu volume larutan induknya sebelum diencerkan atau ditambahkan dengan Aquades. Selanjutnya untuk M2 ini dia itu konsentrasi tujuan ya, tadi ada yang 0,05 molar, 0,01 molar dan seterusnya. Yang ini. Selanjutnya untuk yang V2 ini berarti dia volume tujuan. Kan volume tujuannya kita kan ini ya 100 ml. Ya berarti ini nanti diisi 100 ml kayak gitu. Nah, setelah saya hitung semuanya ternyata didapatkan untuk V1 ini ya, itu untuk yang tabung 1 karena dia tidak diencerkan berarti pakai semua 100 ml. Sedangkan tabung 2 itu 50 ml, tabung 3 20 ml, tabung 4 10 ml, tabung 5 5 ml, tabung 6 2 ml, tabung 7 0 ml. Berarti dia murni Aquades ya. Nah, setelah itu kita membuat larutan barium iodat. Bukan larutan ya, tapi kita membuat serbuk barium iodat atau BaO3 2 kali. Dia itu MR-nya berapa? 487,13 gram per mol ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita itu mencampurkan KiO3. Ini maaf ya, ini ada kesalahan, tak koreksi dulu. Ini harusnya KiO3 ini ya. Sebentar. Waduh, sebentar. Jelek. Nah, itu KiO3. Oke, lanjut sebentar, pakai ini ganti warna hijau. Oke. Nah, kita itu mencampurkan larutan KiO3 sama BaCl
2H2O, kalium iodat sama barium klorida dihidrat. Karena biasanya itu dihidrat ya, nggak tahu nanti menyesuaikan saja. Kalau misal nggak ada hidratnya ya syukur gitu ya. Oke. Nah, nanti setelah larutan KiO3 sama BeCl2 2H2O ini dicampurkan ya, setelah bercampur nanti itu disaring nih, disaring dengan kertas saring ya tentunya nih. Nah, nanti hasilnya itu akan kita gunakan kayak gitu ya. Untuk perhitungannya bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat di sini. Misalnya kita membuat 2 gram ya, membuat 2 gram BaO3 2 kali. Nanti maka rumusnya akan seperti ini. Dan nanti untuk reaksinya akan seperti ini. Lah, ini nggak usah dijelasin, kalian bisa pahami sendiri gitu ya. Pokoknya tuh nanti intinya kita akan mendapatkan, kita harus menggunakan masing-masing bahan ini yang akan dicampurkan itu berapa gram kayak gitu. Ya, kalian baca sendiri bisa ya guys. Nih, nanti. Oke, dibaca sendiri aja itu untuk yang perhitungannya. Sekarang kita lanjut. Nah, tadi kita kan sudah menyaring si campuran tadi. Nah, setelah disaring nanti kan mendapatkan serbuk seperti ini kan. Akan mendapatkan serbuk seperti ini kan. Nah, serbuk ini nanti akan kita gunakan kayak gitu guys. Oke. Nah, serbuk ini digimanakan? Serbuk ini nanti akan ditambahkan ke Erlenmeyer 1 sampai 7. Nih. Sampai seperti apa? Sampai larutannya itu jenuh. Jenuhnya itu apa? Berarti dia itu ada yang mengendap untuk serbuk ini atau barium iodatnya. Nah, ini penambahannya itu sedikit-sedikit guys. Karena kan kita akan mengetahui jenuhnya itu sampai mana. Jadi kita menambahkannya itu sedikit-sedikit, diaduk terus. Kalau sudah ada yang mengendap, berarti itu udah jenuh. Tapi itu sebenarnya kira-kira aja sih. Sampai ada yang mengendap berarti ya udah jenuh kayak gitu. Oke. Selanjutnya setelah ditambahkan tadi, ditutup pakai plastik ya. Maka ya tadi yang udah dapat plastik sama karet ya, terima kasih banget ya. Nih, diplastikin terus dikaretin. Jadi kayak gini guys. Nih. Nah, setelah dia itu ditutup pakai plastik terus dikaretin, kita itu memanaskannya selama 1 menit. Tentunya dalam penangas air ya. Suhunya berapa? Suhunya 50 derajat Celcius. Ya mungkin besok kira-kira atau mungkin diukur pakai termometer, nggak tahu ya. Harusnya sih iya diukur pakai termometer gitu ya. Nah, setelah dipanaskan selama 1 menit pakai suhu 50 derajat Celcius, kita itu mendiamkannya ya. Mendiamkannya selama 1 jam. Dalam apa? Dalam penangas air 25 derajat Celcius guys. Oke. Nah, setelah dia itu didiamkan selama 1 jam, nanti kita ambil ya. Kita ambil yang sudah didiamkan di sini tadi. Itu menggunakan pipet ukur 25 mili ini. Nih, menggunakan pipet ukur 25 mili di mana pipet ukurnya ini disambungkan dengan pipa plastik, mungkin sedotan ya. Nggak tahu juga, intinya pipa plastik yang nantinya itu di dalam pipa plastiknya itu ditambahi dengan kapas. Nanti nggak tahu kapasnya kayak gimana, lihat besok ya. Tujuannya biar apa? Tujuannya kan tadi di sini ya ditambahkan barium iodat kan. Nah, ditambahkan serbuk barium iodat. Nah, nanti
Kenapa kita menggunakan kapas? Agar nanti barium iodat yang dia itu tidak larut, dia itu tidak ikut ke pipet kayak gitu. Jadi untuk menyaring lah, istilahnya seperti itu, memfilter. Nah, setelah dia itu kita pipet, nah setelah itu kita letakkan pipetannya itu ke sini, ke labu Erlenmeyer yang bersih dan kering kayak gitu ya. Setelah itu kita tambahkan dengan 2 mili KI 0,5 gram per liter sama 1 mili HCl 1 molar, yang mana nanti akan dititrasi kayak gitu. Nah, langkah selanjutnya yaitu dengan titrasi Erlenmeyer 1 sampai 7. Jadi Erlenmeyer 1 sampai 7 nanti dititrasi satu-satu. Ini memang bakalan lama tapi ya udah gitu ya. Yang paling penting ini harus benar-benar teliti, guys. Kayak gitu. Tadi kan sudah ditambahkan dengan ini ya. Nah, setelah ditambahkan nanti dititrasi dengan 0,01 molar natrium tiosulfat. Dititrasi, hati-hati banget ya, tetes sedikit aja, maksudnya sedikit aja tetesannya kayak gitu. Nah, nanti untuk perubahan warnanya sebagai indikator ini ya, itu dari merah kecoklatan ditetesi dengan natrium tiosulfat nanti akan menjadi kuning agak tua dan nanti akan menjadi kuning muda. Nah, ketika kuning muda ini nanti ditambahi dengan amilum 1%, 3 tetes lah kira-kira. Setelah ditambahi dengan amilum 1%, nanti kan akan berwarna biru pekat kan nih, sesuai dengan tulisan ini ya. Nah, setelah itu kita titrasi terus dengan natrium tiosulfat sampai biru tuanya itu hilang kayak gitu, guys. Itu aja, itu nanti dicatat ya pakai tabel kayak gini. Yang isinya itu nanti apa? Tabung 1, 2 sampai 7. Selanjutnya itu yang berapa molar itu berapa gitu ya. Tabung 1 0,1 molar kan yang KCl tadi itu. Nanti itu volumenya berapa. Ya kayak gitu. Intinya seperti itu, guys. Oke. Untuk closing statement saya tulis gini. Semangat. Mantap. Oke. Sip. Terima kasih.